Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, yaitu nikmat berkumpul, nikmat bersama keluarga, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegembiraan itu ketika sang ayah, ibu, anak-anak berkumpul dengan saudara-saudara. Mereka bercengkrama dengan cerita-cerita, dengan pengalaman-pengalaman, makan bersama, kemudian melakukan perjalanan bersama. Ini sebuah kenikmatan. Di dalam agama ini disebut dengan silaturahmi, yaitu hubungan sesama kerabat. Rahim itu adalah yutlaqu ala batnil mar'ah, diucapkan untuk kandungan seorang perempuan, yaitu seorang perempuan yang mengandung anak-anaknya, kemudian terlahirlah dari itu generasi-generasi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menjaga hubungan silaturahmi ini. Karena dengan menjaga hubungan silaturahmi ini, maka termasuk di tempat tersebut adalah menjaga keimanan di antara mereka, supaya antara anak dengan ayah dengan ibunya itu satu akidah, satu kebersamaan, menjaga kebersamaan itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Nah, ikhwati azakumullah, apakah yang disebut dengan silaturahmi itu? Apa batasannya? Para ulama mengatakan silaturahmi itu adalah menghubungkan hubungan yang di situ bertemu antara seseorang dengan kakek yang ketiga. Jadi kita, kemudian ayah kita, ayahnya ayah kita, kemudian ayahnya kakek kita, datuk istilahnya. Bila kita ketemu orang kemudian bercerita-cerita, kamu siapa? Oh, saya anaknya si fulan, anaknya si fulan. Ternyata nasab kita dengan orang itu bertemu dengan datuk kita, berarti dia kerabat kita. Maka wajib untuk kita sambung, tidak boleh kita pisahkan. Karena itu, ikhwati azakumullah, banyak di antara kita salah paham dengan maksud silaturahmi ini. Mereka lebih menyambung hubungan persahabatan, pertemanan ketimbang menjaga hubungan keluarga tersebut. Padahal sesungguhnya yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menyambung hubungan kekerabatan ini. Rasulullah SAW mengatakan, Ar-Rahim yu'allaqu tahtal arsh. Rahim itu digantung oleh Allah Ta'ala di bawah arsy. Man wassalar rahim wassalahullahu Ta'ala. Barang siapa yang menyambung rahim ini, maka Allah akan sambung kepada dia. Wa man qata'ahu qata'allahu Ta'ala. Barang siapa yang memutus silaturahmi ini, maka Allah akan putuskan dari dia. Karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menjaga hubungan silaturahmi ini. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbuat baik kepada kerabatku. Bahkan aku datang memberikan penghormatan kepada mereka. Aku memberikan hadiah kepada mereka, membawakan makanan kepada mereka. Namun mereka menolakku. Mereka membenciku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya engkau sedang menyuapi dia dengan bara api. Apa maksud Rasulullah ini? Kewajiban kita adalah berbuat baik kepada kerabat kita. Apakah kerabat kita itu menerima kita atau tidak, maka itu adalah urusan dia. Maka dia tetap dihitung pahala, yaitu dia memberikan makanan. Memberikan hadiah itu dihitung di sisi Allah. Tetapi kerabat yang menolaknya ini, dia diancam dengan bara api. Ketika dia membenci saudaranya, walaupun dia menerima hadiah tersebut, tapi dengan hati yang benci, seakan-akan dia memakan bara api. Jadi orang yang berbuat baik tetap dianggap dia bersedekah, tetapi orang yang menerima kebaikan ini dari kerabatnya ini yang menolak, maka dia seperti memakan bara api. Karena itu ikhwati azakumullah, sambunglah silaturahmi ini dan sampaikan silaturahmi ini, perkumpulan ini sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan sambungkan mereka di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur, Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum.
Orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya ini diikuti oleh anak-anak keturunannya, maka nanti mereka dengan anak-anak keturunannya itu akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala di surga kelak. Dan tentunya orang-orang ketika di surga itu sesuai dengan tingkatan pahalanya. Ada yang lebih tinggi pahalanya, ada yang lebih rendah. Ada amalnya tinggi, ada amalnya yang biasa-biasa saja. Sehingga surga mereka terpisah di akhirat kelak. Tapi karena hubungan kekerabatan ini, Allah tidak ingin menjadikan kesedihan mereka berpisah di akhirat. Lalu Allah kumpulkan mereka di akhirat tersebut. Dengan apa Allah mengumpulkan mereka? Allah katakan, wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Artinya kalau seorang ayah berada di surga tingkat ketiga, kemudian seorang anak berada di tingkat pertama, maka Allah mengumpulkan mereka dengan cara ayah yang berada di tingkat tiga ini langsung dinaikkan ke tingkat yang satu, berkumpul dengan anak-anak. Bukan sang anak diturunkan kedua, kemudian ayah dinaikkan kedua sehingga mereka bertumpul di surga yang kedua. Tidak. Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala. Pahala anak ini yang berada di surga yang pertama tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala, tapi justru orang tuanya diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga yang pertama. Begitulah keutamaan orang-orang yang menyambung silaturahmi dan kemudian menjaga keimanan di antara keluarga tersebut. Inilah ikhwati azakumullah, tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga silaturahmi, mengunjungi, menghubungkan sanak saudara. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia wa fil akhirah dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.